Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Konsep Evaluasi Pendidikan. Dosen pengampunya yaitu Bapak Ridho Riyadi MPDI dengan mata kuliah Hadis Tarbawi kelas G. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok 11 yaitu Vita Uslifatul Jannah dengan NIM 212131, Miftahul Awaliyah dengan NIM 212136 dan Husni Aidia Aini dengan NIM 212149 dan yang terakhir Alvin Satrio Wibowo dengan NIM 212154. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi pendidikan, lalu tujuan evaluasi pendidikan, lalu contoh evaluasi pendidikan, hadis evaluasi pendidikan dan yang terakhir adalah aspek terbawi evaluasi pendidikan. Kita mulai pembahasan yang pertama yaitu pengertian evaluasi pendidikan. Istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation yang berarti penilaian, penaksiran atau evaluasi, yang juga berarti tindakan atau proses untuk menemukan nilai sesuatu. Alam bahasa Arab, evaluasi dikenal dengan istilah imtihan yang berarti ujian dan dikenal dengan istilah khataman sebagai cara menilai hasil akhir dari pendidikan. Pengertian evaluasi secara luas adalah suatu proses memperoleh, merencanakan, dan menyediakan informasi yang sangat dibutuhkan untuk membuat alternatif keputusan. Lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu tujuan evaluasi pendidikan. Yang pertama yaitu memberi gambaran atau petunjuk kepada pendidik tentang pencapaian dari yang direncanakan, metode atau strategi serta proses pengajaran sebagai bahan peningkatan bagi perencanaan berikutnya agar lebih baik. Yang kedua yaitu memberikan gambaran bagi peserta didik terhadap usaha dalam mengikuti proses pembelajaran serta menjadi dorongan atau motivasi untuk menyempurnakan dan memperbaiki dalam kesempatan yang lain. Yang ketiga yaitu sebagai dorongan dan pertanggungjawaban adanya atau terjadinya proses pembelajaran yang terencana dan terukur dengan baik. Adapun tujuan dari evaluasi pendidikan secara umum yaitu yang pertama untuk mengumpulkan data yang dijadikan bukti mengenai perkembangan atau kemajuan yang dialami siswa dalam proses pembelajaran. Tujuan umum yang kedua yaitu untuk mengetahui para guru menilai aktivitas atau pengalaman mengajar yang telah dilaksanakan. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui tingkat efektivitas metode-metode pengajaran yang telah dipergunakan dalam proses pembelajaran. Lalu adapun juga tujuan khusus dari tujuan evaluasi pendidikan. Tujuan khusus yang pertama yaitu untuk memotivasi siswa agar dalam menempuh program pendidikan. Yang kedua yaitu untuk mencari dan menentukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan atau kegagalan siswa dalam mengikuti program pendidikan. Yang ketiga yaitu untuk memberikan bimbingan sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, dan bakat siswa. Selanjutnya yaitu contoh-contoh evaluasi pendidikan. Di sini ada dua contoh yaitu tes subjektif dan tes objektif. Tes subjektif, tes ini biasa disebut dengan esai atau examination, merupakan tes yang berbentuk tulisan atau pertanyaan jawaban berupa keterangan atau kalimat yang panjang. Tes ini merupakan bentuk penilaian yang paling terkenal dan banyak dipakai oleh guru di sekolah dari dulu sampai saat ini. Tes ini mempunyai banyak kelemahan yang dimiliki, maka para ahli pendidikan berusaha untuk menyusun tes dalam bentuk yang lain seperti tes objektif. Tes objektif, tes ini disebut evaluasi karena penilaiannya juga objektif. Siapapun yang mengoreksi jawaban pada tes ini, maka memilikinya akan sama dengan kunci jawaban yang dimiliki karena sudah jelas dan pasti benar. Contoh juga disebut dengan dikotomi karena jawaban benar atau salah dan penilaian skornya antara 1 atau 0. Bentuk dari tes objektif diantaranya adalah benar-benar salah, pilihan ganda, mencocokkan atau menjodohkan hingga melengkapi jawaban atau jawaban yang singkat seperti yang ditemukan oleh Bedrington. Tentang evaluasi pendidikan. Hadasana Qutaibah, Hadasana Ismail bin Ja'far, an Abdullah bin
dinar. An Abi Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anaman syajarata la yasqutu waraqaha aun wa innaha mislul muslim fahadasuni ma hiya fauqa'un nasa fi syajaratil yawadi qala Abdullah wa waqa'a fi nafsi annaha nihlah fastahait summa qala hadasana ma hiya ya Rasulullah qala hiya nihlah rawahul Bukhari. Artinya, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Adam dari Ibnu Fudail dari Abu Sinan dari Muharib bin Disar dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang ziarahlah kubur, dan aku pernah melarang kalian memakan daging kurban lebih dari 3 hari, maka simpanlah apa yang kalian kehendaki dari daging-daging tersebut. Dan aku pernah melarang kalian dari nabit atau minuman yang terbuat dari anggur, kecuali yang terdapat dalam tempat minum. Maka minumlah yang ada dalam semua tempat minum, dan janganlah kalian minum sesuatu yang memabukkan. Hadis riwayat Muslim. Pembahasan yang terakhir yaitu aspek tarbawi. Dalam evaluasi pendidikan, semua yang telah dilakukan hambanya, baik itu bermanfaat atau tidak bermanfaat, mereka menggunakan apa yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baik, sebaik-baiknya atau tidak. Dan apa yang lebih penting lagi, dari apa yang berhubungan dengan pendidikan di mana saja, tidak saja di sekolah, itu bermanfaat bagi dirinya dan untuk masa depannya. Evaluasi pendidikan menjadi solusi penting dalam hidup supaya apa yang telah dilakukan ada sesuatu yang menjamin adanya suatu pokok permasalahan. Karena pendidikan merupakan ajaran dan pengalaman bagi setiap manusia. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat salah kata atau kata yang kurang tepat, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.